Aku ada usul yang diambil kan 5 itu yang 4 polis sama 1. Masih menunggu di Terminal Mangkang jam 7 pagi. Padahal keberangkatan 6 maghrib kemarin nih. Agen Hai. Bukan agen sih, manajemen bus. Untuk tiket Nusantara coy. Nah, bukan kaleng-kaleng Nusantara mah. Mantap. Gak sio-sio. Ketut. Pulang ke kotamu, ada setangku baru dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makna. Teranyut aku akan nostalgia saat kita Selamat malam, Mimin ucapin dari Terminal Jombor, Yogyakarta ya. Jadi hari ini merupakan H-6 dari Idul Fitri ya, Hari Raya Lebaran. Saya mau balik ke Malang, arah Malang. Jadi saya sudah di Terminal Jombor. Halo pasukan Marem dari Terminal Jombor, gimana kabarnya? Dapat salam dari Mimin nih. Nah, Mimin ingin terakhir buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Inspirasi Mantap Tembok. Sekarang jam 6 malam, jadi saya sudah pesen tiket, tapi karena penuh ya, jadi saya beli sedapatnya aja. Dan itu saya nyari dari Giwangan, dari manapun, ternyata yang ada hanya dari Jombor. Akhirnya saya kesini jauh-jauh dari Parangtritis buat ke Jombor naik bis pesanan Mimin. Ini dapat armada tambahan, entah bisnya apa. Nanti kita coba ngopi dulu, kita bahas tiketnya, dan semoga gak ribet lah perjalanannya. Nah, suasananya Jombor untuk malam kali ini kayak gini ya, sepi, cuman ada beberapa bis. Kalau yang rame itu bis Jakarta yang mau berangkat jam malam, ada ya di sini ternyata. Entah itu mau berangkat atau baru datang ya, kurang tahu. Kalau yang ini ada Trans Jateng, Trans Jogja, kemudian di bawah sana ada yang baru datang atau baru mau berangkat, itu Harapan Jaya. Nah, kita pesen di salah satu loket yang katanya ada bis tambahan. Jadi untuk bus regulernya udah habis ke arah Malang full seat, kita dapat bus tambahan, dapat nomor kursi 3. Nah, kita coba ke loketnya. Loketnya ada di seberang, pas di depan kita itu ya, di bus harapan. Kita akan coba ke situ buat tanya reservasi, karena busnya berangkat jam 7 katanya, sekarang jam 6. Nah, biar tahu kelanjutannya Mimin mau naik apa, kita tetap pantengin aja channel dari Inspirasi Mantap Tembok. Pulang ke kotamu, ada setangku baru dalam rindu. Nah, kita udah di depan loketnya ya, agennya. Jadi saya pesen ada di banner Handoyo, tapi kok loketnya tutup. Katanya disuruh ke sini
pokoknya sebelum jam 7. Saya jam 6 dari sini kok tutup. Coba kita nanti ngopi dulu di seberangnya aja. Ini ada harapan saya baru datang, entah baru datang atau baru mau berangkat ya, kita kurang tahu. Tapi loketnya yang kita tadi hubungi, kata Pak saya mau ke sana jam berapa, sebelum jam 7 mas saya kesini ternyata tutup. Coba kita nanti ngopi seberangnya lalu kita tanya-tanya aja, telepon dulu agennya. Nah kita ngopi di sini ya, jadi mungkin karena apa namanya, agennya cuman jam kerjanya sampai sore, jadinya kita ngopi di sebelahnya, agennya tutup. Jadi kita dulu kemarin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu pesan di sini, agen Handoyo ya, sebelahnya ini tutup dan kita ngopi di sebelahnya, ada warung. Kita ngopi di sini sambil tanya-tanya, telepon agennya dulu gimana untuk kelanjutannya. Kok agennya tutup, nanti kita hubungi, nanti kita coba cari tahu. Dan untuk penampakan tiketnya sementara kayak gini ya. Jadi kalau belum hari ya biasanya pihak agen belum ngasih tiket resmi dari busnya. Jadi kita dapat tiket sementara. Ini harga tuslannya 200.000 dari Jogja ke Malang. Oke, akhirnya kita udah konfirmasi ke agennya via WA. Ternyata kita suruh nyamperin ke agen sebelahnya karena agen bapaknya jam kerjanya sampai sore tutup. Kita disuruh follow up-nya ke agen sebelahnya. Itu ada sebelahnya warung ini ada agen KYM atau Pandawa itu ya. Kita tadi konfirmasi ternyata cocok, bisa ternyata, dan saya udah dapat kupon aslinya, tiket aslinya. Kita naik Handoyo, masih tetap Handoyo berarti ya, armada tambahnya. Turun Malang, turun Japanan sih saya. Nomor kursi nomor 6. Jadi deret kedua jam 8. Tapi kita nanti disuruh pindah, nggak di sini, mungkin bisnya nggak masuk di sini ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita suruh nunggu di seberangnya flyover. Ada Pro Chicken katanya di seberangnya. Kita jalan kaki dikit ke sana buat nunggu busnya. Jadi mungkin busnya nggak masuk Jomber ya, nggak tahu ini bus model apa kalau yang armada tambahan. Biasanya kalau armada patennya kan kalau nggak all new ya HDD rombaan. Sekarang masih jam berapa sih? 6:30. Jadi bisnya katanya jam 8. Kita suruh pindah, nanti kita ke sana nunggu di pinggir jalan. Itu ada bus baru masuk, apa itu ya, kelihatan ya, bus pariwisata kalau dari kaca depannya. Sepi ya kalau Jomber malam hari. Kalau Giwangan masih ramai 24 jam. Bus ekonomi dari arah Surabaya kan masih terus beroperasi. Jadi kalau dari Giwangan, terminal Jogja itu ada 2 terminal ya, di Giwangan sama Jomber. Kalau Giwangan itu ramainya ke arah timur, jadi arah Jogja ke Jawa Timur, itu busnya naiknya dari Giwangan. Oh, bis yang gambar delivery bunga itu ya, mungkin armada tambahan juga ini. Jadi kalau kalian mau ke Jawa Timur naiknya dari Giwangan, jangan dari Jomber. Kalau naik dari Jomber itu arah ke barat, ke Jakarta, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, naiknya dari sini. Kalau kalian mau ke Jawa Timur dari Giwangan. Oke, kita mau pindah, habisin kopi dulu ya. Habis itu kita pindah ke flyover seberang nunggu bisnya. Nah, kita coba pindah ke flyover ya. Jadi di sini juga masih banyak penumpang yang harus balik. Ini Rahma Wisata, jadi armada tambahan mungkin. Saya mau pindah ke flyover karena disuruh nunggu di seberangnya terminal Jomber di Pro Chicken. Jadi kalau arus mudik ini sudah wajar ya, armadanya kalau nggak karu-karuan, semua PO, bukan satu PO. Biasanya semua PO kalau armada ini amburadul semua. Entah dari keberangkatan, jam keberangkatan molor, atau kedatangan molor, atau armadanya nggak sesuai seperti yang biasa jalan. Kalau habis mudik ini biasanya bawa, oh ada ini apa ini, Trans Jogja. Jadi kalau biasanya kalau mudik ini selalu bawa bontotan banyak ya. Mimin aja bawa karung nih. Aduh, kelihatan nggak? Aduh. Jadi kita jalan, katanya sih 50 meter setelah belok kiri keluar terminal Jomber. Ini bawa bontotan, oleh-oleh lah. Kita pindah ke flyover ya. Oke, gimana kelanjutannya? Tetap pantengin aja ya.
Nah akhirnya kita sampai di tempat tujuan ya, tempat disuruh kita nunggu bis di Pro Chicken, jadi di seberangnya terminal Jombor, nggak jauh sih, 50 meteran. Jadi oh ada apa itu, bus pariwisata ya, bus bantuan. Jadi kalau flyovernya itu terminal Jombornya sebelah situ. Jadi kita tadi jalan dikit ke sini baru ke sini. Nanti bisnya nggak masuk Jombor, mungkin biasanya nyampe sini putar balik ke sini langsung ke arah Jawa Timur. Ini kita tunggu aja ya, tetap ikuti aja. Sekarang jam 7. Nah ini ternyata banyak temennya, bukan kita sendirian. Jadi penumpang Handoyo tadi kita tanya, ternyata memang Handoyo nunggunya di sini kalau arah Malang dari Jombor, jadi nggak masuk terminal. Ini banyak temennya kita. Sekarang masih jam 7. Nah sekarang sudah jam 8 tapi bisnya belum muncul ya, akhirnya juga belum kesini, mungkin masih perjalanan ke arah Jogja sini. Biasanya sih jam 8an udah nyampe, tapi ini belum, kita tunggu aja. Banyak kok yang nunggu sini penumpangnya, pada nungguin. Nah ini kita dapat dari tadi dari terminal Jombor yang keluar bisnya itu hampir semua bus tambahan, bus pariwisata ya. Kita kurang tahu untuk malam ini tambahannya PO Handoyo ini kita dapat PO yang sama atau PO pariwisata, kita belum tahu. Cuman tadi saya bertanya dapat makan, katanya dapat. Dan untuk armadanya kita kurang tahu apa pakai Handoyo yang pariwisata atau gimana, atau bus pariwisata yang lain, kita kurang tahu. Kita tunggu aja, mungkin bentar lagi lah bisnya nyampe. Setengah sembilan kita masih nunggu, belum kelihatan bisnya. Sakindra juga belum kelihatan sih, mungkin macet ya di jalan ya. Jam 8.45 tadi ada Handoyo lewat warna oranye pakai Legacy SR2 ngelakson doang, tapi kita juga nggak berani nyegat ya karena agennya juga nggak ada. Pasti sudah koordinasi lah. 44 trans. Kalau bener tadi berarti ya dia mungkin ya putar balik masuk Jombor ya, tapi kalau bukan ya berarti bukan bus kita. Banyak pariwisata di sini. Yang ini pakai Scania, keren. 44 trans. Halo teman-teman pasukan Arem-Arem Terminal, kini IMT udah ada situs donasinya loh. Buat teman-teman yang pengen ngedukung Mimin bisa langsung kunjungi situs donasi dari IMT. Di situ ada banyak beberapa pilihan buat pasukan Arem-Arem yang pengen memberikan donasinya buat IMT. Ada beberapa pilihan seperti buat beli Arem-Arem, buat beli rokok kopi, buat bayar wifi biar bisa tetap upload video di tengah kejamnya dunia YouTube. Bahkan kalian bisa mendonasikan dana kalian buat tripnya IMT ke depannya. Ada yang lebih greget lagi. Buat yang dari dulu pengen special request tapi belum keturutan sama IMT, bisa langsung kunjungi situsnya saja. Nanti kita bakal ngebawain trip ekstrim kalian dengan versi IMT. Oh iya, kita juga bakal ngasih feedback berupa merchandise buat pasukan Arem-Arem yang sudah mendonasikan dananya buat tripnya IMT. Untuk linknya ada di setiap video dan di deskripsi ya. Jam 9 kayaknya bener-bener telat ya. Jadi belum ada konfirmasi, udah nyerah saya. Ngopi dulu aja, mumpung ada angkringan. Jadi nggak jauh dari tempat nunggu kita ngopi dulu di sini. Padahal tadi baru ngopi, sekarang ngopi lagi.
entah ya jam berapa busnya datang, kita belum tahu, kita tunggu aja lah. Akhirnya sekarang giliran IMT yang harus menunggu kedatangan bus yang tak kunjung tiba, padahal sudah harus beberapa kali mundur dari jam 7 malam dan mundur lagi hingga ke jam 8 malam dan hingga saat ini. Kemungkinan besar memang jalanan yang dilalui mungkin lagi terkena macet atau masih ada halangan yang lain. Kita tetap menunggu di sini tanpa didampingi agen. Yang pasti kita menunggu di titik penjemputan bus yang disuruh agen karena bus pasti berhenti di titik penjemputan. Resikonya kali ini kita bukan lagi menunggu di dalam terminal, tapi di pinggir jalan yang bakalan sepi ketika semakin larut malam. Sekarang jam berapa, kelihatan nggak? 9.44. Jadi busnya belum kelihatan. Kita balik ke tempat tunggu aja ya. Kopinya udah selesai. Kita masih belum kelihatan busnya belum kelihatan. Kita tunggu dulu aja. Ternyata malam ini lama juga nunggu bus yang tak kunjung nongol. Mungkin bagi Mimin hal seperti ini sudah bisa diduga dan sudah pasti terjadi. Tapi bagi pemudik yang membawa barang banyak dan anak kecil maupun balita biasanya akan kemerungsung menghadapi hal-hal yang biasanya terjadi dalam setahun sekali seperti kali ini. Tapi mau gimana lagi? Pilihan kita hanya bisa menunggu kedatangan bus karena kita semua juga pengguna angkutan transportasi untuk mudik atau balik setelah lebaran. Biasanya di awal keberangkatan menuju terminal, suasana akan cair karena kondisi yang masih bugar untuk menunggu bus. Tapi jika sudah menunggu terlalu lama, sudah dijamin raut muka kelelahan bakal terpancar jelas dari para penumpang. Perasaan makin was-was ketika tengah malam makin menyelimuti. Masih terbayang hangatnya berita klitih atau keliling golek getih yang lagi viral di Jogja semakin menghantui kami para penumpang yang menunggu bus di pinggir jalan bukan di dalam terminal. Meski sepertinya sudah mereda, tapi rasa takut itu pasti hadir. Ya semoga saja meskipun molor berjam-jam busnya tetap datang dan jangan sampai sudah ditunggu hingga larut malam ternyata bus yang kita tunggu sebenarnya tidak ada. Momen-momen seperti inilah yang bakal kita lalui ketika kita harus berbondong-bondong untuk mudik ke kampung halaman. Sensasi seperti inilah yang bikin kangen apa itu arti mudik. Bukan cuma satu PO, tapi hampir sebagian besar, meski nggak semuanya, tapi hampir sebagian besar bakal kedodoran ketika menghadapi lonjakan penumpang di arus mudik. Pilihannya cuma satu. Nikmatilah karena bukan cuma kamu yang bakal mengalaminya, tapi semua pemudik bakal mengalami hal seperti ini. Jam berapa sekarang? 10.55, jam 11. Jadi kita masih nunggu ya. Katanya busnya sih sebentar lagi, tapi dari tadi perasaan sebentar lagi. Udah nggak apa-apa, kita tunggu aja, sabar aja, dinikmati aja momen-momen seru berlebaran di jalan. Seruannya kayak gini ya, kita tunggu aja. Sampai jam 11 malam ternyata busnya masih belum juga kelihatan.
rasa was-was semakin menjadi-jadi karena jalanan makin lama makin sepi. Mungkin kita lanjut di episode selanjutnya ya, karena menunggu itu membosankan. Meski momen-momen seperti ini hanya terjadi sekali dalam setahun, tapi rasa lelah, letih, lesu juga semakin melekat ke para penumpang yang sudah lelah menunggu berjam-jam. Kita bakal ketemu di episode selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kelanjutan drama sinetron Arus Balik kali ini. Pantengin aja channel Inspirasi Madep Tembok biar tahu gimana alurnya hingga kita bisa sampai di tempat tujuan, yaitu di Kenjapanan, Jawa Timur. Bagaimana tanggapan kalian tentang arus mudik atau balik di tahun ini setelah hampir 2-3 tahun kita nggak bisa mudik karena anu? Langsung komentar saja di kolom komentar video ini ya. Ceritakan pengalaman serumu di perjalanan mudik di tahun 2022. Dan yang terakhir kalinya Mimin ingetin lagi, buat yang belum subrek silahkan ditekan tombol subreknya dulu ya, dan bunyikan loncengnya buat dukung channel dari Inspirasi Madep Tembok biar subreknya tambah banyak. Jangan lupa juga di follow IG-nya IMT, Inspirasi Madep Tembok.